Shalom para wanitanya Tuhan yang luar biasa. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pagi ini dan kita tahu kalau kita bisa berkumpul kembali pagi ini itu semua karena kasih Tuhan ya. Kita semua dalam keadaan yang baik semua. Saudara, nggak kerasa ya kita sudah masuk bulan kedua di tahun 2023 ini. Pada saat kita mau masuk tahun 2023, kita semua tahu berita-berita yang menyeramkan ya tentang nanti tahun 2023. Berita-berita yang sungguh nggak enak ya didengar saudara ya, dan ancaman resesi dan segala macam berita-berita yang menakutkan. Tetapi saya percaya bahwa seperti tadi lagu dikatakan bahwa semuanya itu akan bergoncang, tapi hanya dia yang tidak tergoncangkan, hanya di dalam dia yang tidak tergoncangkan. Dan buat kita semua anak-anaknya, kita mempunyai janji Tuhan buat kita semua. Apapun yang terjadi, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa apapun yang terjadi, bahwa masa depan yang buat kita itu masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi rancangan buat kita semua adalah damai sejahtera. Itu saudara, itu janji Tuhan buat setiap kita. Dan saya percaya janjinya itu tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Karena kita punya Tuhan yang kekal. Dia Bapa yang kekal. Dia yang tidak pernah berubah. Sekali dia berjanji, dia akan terus menepati janjinya. Dan saudara, dan bagaimana kita bisa mencapai destiny yang Tuhan mau, yaitu semua yang baik, semua yang hari depan yang penuh harapan. Ketika kita terus ada di dalam hadiratnya, ketika kita terus berjalan bersama dia. Saudara, 2 minggu berturut-turut ini kita sudah mendengar waktu itu Bu Tati dan Keisha sharing tentang bagaimana kita hidup pada bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa bergantung kepada apapun juga, saudara. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dan minggu lalu, Umala dan juga Driska share tentang bagaimana kita tetap tinggal dalam kasih-Nya. Karena itu yang memberikan kekuatan buat kita untuk kita maju, untuk kita melangkah menghadapi semuanya ini. Dan pagi ini saya mau share uh, yang Tuhan kasih buat saya itu ya, walk with the truth. Kita tahu the truth itu dia sendiri. Karena Yohanes 14 katakan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, saudara, itu yang kita harus lakukan, saudara. Di mana kita harus berjalan bersama dia. Kita dekat dengan dia. Karena ketika kita berjalan bersama dia, yang pertama, poin yang pertama yang saya dapatkan, yaitu ia selalu menunjukkan jalannya. Mazmur 32 ayat 8 dari TB. Kita akan sama-sama baca. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, inilah yang Tuhan rindu. Dia rindu untuk mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Saudara, dan di sini dikatakan juga aku hendak memberi nasihat. Saudara, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai wanita karir, sebagai pengusaha, seringkali kita dihadapkan kepada pilihan apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita berjalan bersama dia, kita tahu apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan. Dan dikatakan di sini, mataku tertuju kepadamu. Waktu saya membaca, mataku tertuju kepadamu, saya begitu kagum sama Tuhan. Bagaimana, saudara, ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, matanya tertuju kepada kita, maka kita tidak akan, saya percaya kita tidak akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, saudara. Saudara, kita sebagai ibu ya, mungkin kita pernah punya pengalaman. Saya punya pengalaman, saudara, waktu anak saya Ria masih umur 2 tahun ya, saya pergi ke mall dan saya waktu itu
Saya lengah sedikit, dia sudah nggak ada di apa, saya cari-cari kok dia nggak ada gitu. Dan waktu itu saya panik gitu, ini kemana gitu. Dan nggak lama kemudian ada pengumuman bahwa ada seorang anak perempuan usia 2 tahun dengan ciri-ciri baju segini seperti ini itu ditemukan gitu. Wah, saya kaget. Terus saya apa, menuju ke tempat yang ditunjuk, yang diberitahu gitu kan. Akhirnya saya ketemu anak saya, dia lagi nangis di gendong satpam. Dan satpamnya bilang, iya Bu, anak ibu tadi nangis. Dia nangis-nangis dan cari satpam. Puji Tuhan dia cari satpam, jadi cepat ya ketemunya, saudara. Dan saudara, kita sebagai manusia itu kita bisa lengah, saudara ya. Ya waktu anak kita bayi juga ya, saudara, kita bisa tertidur ya. Saking capeknya kita gendong bayi itu, kita bisa hampir terlepas. Itu apa? Saya mengalami itu gitu, saudara ya. Tetapi bagaimana kalau saya baca ayat ini, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Ya, karena dikatakan di Mazmur 121 ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tuh nggak pernah tidur. Tuhan tuh selalu menjaga kita. Saudara, dia selalu tertuju kepada kita. Nah, kita baca Mazmur 23 ayat 3. Dikatakan di sini, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, seringkali di dalam perjalanan kita merasa letih, kita merasa lesu, kita merasa capek, saudara ya. Tetapi janji Tuhan, ia menyegarkan jiwaku. Kita tahu ketika dia yang menyegarkan kita, maka kita akan merasakan kekuatan yang luar biasa, saudara. Sehingga kita terus maju, kita terus maju. Dan dikatakan di sini, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita selalu dituntun ke jalan yang benar. Sehingga kita mencapai destiny yang sudah ditentukan, seperti yang tadi kita baca di Yeremia 29, itu masa depan yang penuh harapan. Karena itulah kerinduan kita, kerinduan Tuhan buat setiap kita, bahwa kita memiliki masa depan yang penuh harapan, masa depan yang luar biasa. Dan Mazmur 119 ayat 105 dari TB kita sama-sama baca, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah dia sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Dan saudara, ketika dia yang menjadi yang menuntun kita, ketika kita berjalan bersama dia adalah firman, dia itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita nggak akan ketika kita berjalan dan ada terang, kita nggak akan kesasar, kita nggak akan tersandung, kita akan jatuh ya. Kalau ada sesuatu, ada batu atau apa, kita bisa lihat. Saudara, ada lubang kita bisa lihat karena ada terang. Dan saya percaya inilah keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan supaya kita terus berada dekat dengan Dia, terus kita berjalan bersama Dia supaya kita mencapai destiny yang sudah Dia tentukan. Lalu yang kedua, saudara, ketika kita berjalan bersama Dia, Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, ketika kita, Victor mungkin bisa ayatnya, ya. Ketika kita berjalan bersama Dia, kita akan mengalami sukacita. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, sekali lagi dikatakan di sini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan di hadapan Tuhan itu ada sukacita berlimpah-limpah. Dia sudah sediakan sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Dan itulah bagian kita ketika kita terus berjalan bersama Tuhan. Terus kita ada bersama Dia. Dan Mazmur 1 ayat 1 TPT juga mengatakan hal yang sama, saudara. Betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak akan berjalan seiring dengan orang jahat atau mengikuti jalan orang berdosa atau duduk di tengah para pengejek. Saudara, dikatakan di sini betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan saya percaya ketika ini terjadi,
Ketika kita terus berada bersama Tuhan, ini yang kita alami. Kita mengalami sukacita. Kita mengalami sukacita yang luar biasa. Dan sukacita yang dari Tuhan itu tidak bisa kita dapatkan. Dan kita tidak bisa digantikan oleh apapun juga, saudara. Dan saya percaya, kita semua mau mengalami ini. Kita semua mau mengalami sukacita. Apapun juga yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita berjalan bersama Dia. Dia akan menunjukkan semua jalan-jalannya. Dan jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang luar biasa. Yang membawa kita kepada janji-janjinya. Dan yang ketiga, ketika kita berjalan bersamanya, dikatakan tidak ada ketakutan, saudara. Karena Mazmur 91 ayat 11 mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, bukan cuma satu, saudara. Malaikat-malaikatnya lebih dari satu. Itu Tuhan perintahkan untuk menjaga kita. Karena Tuhan sungguh mengasihi setiap anaknya. Dan Dia mau melindungi setiap kita. Ya, sehingga kita tidak perlu takut. Karena ada malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk terus menjaga kita. Oleh sebab itu, Mazmur 18 ayat 30 dikatakan di sini, karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara, di sini dikatakan dengan engkau, dengan Tuhan, dengan Yesus, aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Mungkin kita menghadapi saat ini persoalan-persoalan yang susah, yang begitu menyulitkan. Tetapi dikatakan di sini, bersama Tuhan, kita bisa melompati tembok. Tembok persoalan, tembok apapun juga. Menghadapi gerombolan, menghadapi apapun juga. Menghadapi ancaman atau apapun juga. Kita berani. Karena kita tahu, Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan seperti karena itu Daud berkata di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan di situ, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat yang Tuhan bawa itu adalah untuk menghalau musuh yang mau menyerang kita. Sehingga di sini dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, di dalam kehidupan ini, kita mungkin menghadapi satu masa yang kita rasanya benar-benar kelam atau apapun juga. Saudara, kita nggak perlu takut. Karena kita tahu ketika kita berjalan bersama Tuhan, di dalam lembah kekelaman, Dia tetap beserta kita. Karena kita tahu kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya pernah bersaksi yang sudah sering saya saksikan bagaimana ketika Tuhan berkata kepada saya bahwa kasih-Nya, bahwa aku akan menyatakan kasih-Mu, aku akan menyatakan kasih-Ku. Dan tahun 2019 itu, ketika akhirnya saya diketahui saya mengidap hypertiroid. Tapi itu yang ketika Tuhan berkata itu yang menjadi pegangan buat saya, sehingga saya bisa terus maju, saudara. Saya tahu kasih Tuhan, ya saudara, kalau Tuhan menyatakan kasih-Nya, itu pasti bukan yang baik, saudara ya. Bukan yang jelek atau yang apa, pasti yang baik buat saya. Dan itu yang terus saya percaya. Dan saya sudah pernah cerita, saudara, bagaimana waktu itu akhirnya diketahui bahwa saya hypertiroid saya karena autoimun dan TRAB saya 25. Dan waktu itu teman saya yang juga dokter bilang 25. Itu sulit sekali untuk jadi 10 aja udah sulit. Di bawah 10 itu sulit. Kalau itu 25 itu terlalu tinggi, dia bilang gitu.
Karena harusnya di bawah, maksudnya di bawah 10. Pokoknya dia bilang untuk sampai di bawah 10 itu sulit. Tetapi itu tidak membuat saya takut, saudara. Saya tidak takut. Nah, ini seperti yang Mazmur 23 katakan, di dalam lembah kekelaman aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Sebab kasihnya itu terus dinyatakan buat saya. Dan 6 bulan kemudian saya diperiksa, hasilnya 7. Teman saya, dokter, saya bingung. Dia bilang, wow, dia bilang, untuk jadi 10, dia bawa 10 itu sulit, tapi itu 7. Dan dari dokter yang bilang nggak bisa sembuh, terus akhirnya dokternya mulai ragu-ragu. Dan 6 bulan kemudian diperiksa 5, saudara. Dan saya tahu itu sebenarnya halnya, kalau secara kedokteran mungkin bingung juga gitu ya, kayaknya kan lonjakannya terlalu besar gitu kan. Dan kemarin, saudara, hari Senin saya diperiksa lagi. Sekarang menjadi 2,7, saudara. Saya tahu berjalan bersama Tuhan itu luar biasa. Dan itu yang saya rasakan, saudara. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena Tuhan beserta. Apapun yang iblis mau menakutkan kita, tetapi kita tahu janji Tuhan. Faktanya boleh berkata, saya tidak bisa sembuh. Faktanya boleh berkata, tidak mungkin turun. 10 aja sulit. Tetapi janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saya mau setiap kita juga mengalami ini tuh, saudara. Bagaimana kasih Tuhan. Oleh sebab itu minggu lalu dikatakan, biar kita tetap terus tinggal di dalam kasih-Nya. Karena kasih Tuhan itu yang memberi kekuatan buat kita. Saudara, kita nggak bisa. Dengan kekuatan sendiri kita nggak sanggup. Tetapi bersama Tuhan, kita sanggup untuk terus maju. Karena Dia menyertai kita. Dan yang keempat, yang saya dapat, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin. Seperti yang sudah saya saksikan. Kita akan baca di Mazmur 106 ayat 9. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Saudara, ini yang terjadi, saudara. Kita tahu kisahnya, saudara. Bagaimana bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir. Dan di depannya laut. Tapi bagaimana kita lihat, bagaimana sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil itu terjadi. Samudera raya, saudara, itu menjadi padang gurun sehingga mereka bisa berjalan. Saudara, inilah ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada mustahil, segala sesuatunya mungkin. Oleh sebab itu, apapun seperti yang sudah saya saksikan, apapun yang kita alami, saya percaya ketika terus melekat sama Tuhan, dan terus percaya dengan iman bahwa Tuhan pasti melakukan untuk kita. Saudara, waktu saya menderita sakit, saya juga ingin sembuh. Saya juga ingin, saudara, kesembuhan yang instan ya. Ada kalanya kesembuhan itu bisa instan, tapi ada kalanya kita bertahap, saudara ya, seperti yang terjadi kepada saya. Karena Tuhan mau mengajarkan saya setahap demi setahap bagaimana kasih-Nya tuh menuntun saya langkah demi langkah. Dan saya percaya, saudara, inilah kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk kita selalu dekat dengan Dia. Kita sebagai seorang ibu, kita juga ingin selalu dekat dengan anak kita. Kita ingin selalu dekat berada dengan keluarga kita. Apalagi Bapak kita. Dia sungguh rindu untuk kita terus melekat kepadanya. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan baca di Mazmur 37, ayat 34. Kita akan baca dulu di TP-nya.
Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Tipiti, karena itu bersabarlah menantikan Tuhan bertindak. Teruslah maju dengan teguh di jalan-jalannya, maka Dia akan meninggikanmu pada waktunya. Dan kalau Dia melakukannya, kamu akan memiliki setiap janji, termasuk warisan yang kamu terima sepenuhnya. Kamu akan mengamati dengan matamu sendiri dan melihat orang-orang jahat kehilangan segalanya. Saudara, inilah yang kalau kita baca ayat ini, inilah bagian kita, saudara. Tetapi Tuhan mau biarlah kita terus mengikuti jalannya. Terus kita menanti-nantikan Dia. Dan kita percaya Dia sudah menyiapkan semuanya buat kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Sehingga kita tidak perlu takut. Apapun yang di hadapan kita. Apapun fakta yang ada. Tetapi kita percaya bahwa Dia itu teguh, dikatakan di sini. Teruslah maju dengan teguh di jalan-jalannya, maka Dia akan meninggikanmu pada waktunya. Pasal kita dikatakan di sini, karena itu bersabarlah menantikan Tuhan bertindak. Dan kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Karena Dia selalu ada. Dan Dia tahu saat yang tepat untuk bertindak buat kita semua. Masing-masing kita berbeda. Tetapi semua kita mempunyai satu janji yang pasti. Bahwa Dia itu mengasihi kita semua. Dan masa depan yang Tuhan sediakan buat kita adalah masa depan yang penuh harapan. Dan sebentar Ria akan meneruskan sharingnya. Silakan Ria. Thank you, Mama. Oke, mungkin aku mau share dari sisi aku gimana berjalan bersama kebenaran. Nah, mungkin aku mau buka dulu ayatnya dari Yohanes 8:32. Ini ayat yang selalu kita tahu dan aku juga selalu bagiin ini untuk di School of Worship gitu. Tapi menurut aku ini ayat yang harus selalu kita pegang sih. Yaitu karena jika kalian menerima kebenaran, itu akan melepaskan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kalian. Nah, cuman aku mau garis bawahi lagi di footnote, kebenarannya itu apa sih? Nah, di sini ditulis, kebenaran yang Yesus berikan pada kita, membebaskan kita dari belenggu masa lalu kita, belenggu dosa kita, dan belenggu agama. Yesus menyampaikan kata-kata itu kepada mereka yang belum sepenuhnya terbebas dari tradisi-tradisi manusia. Nah, ini bagian yang mau aku highlight. Kebenaran harus diterima dan dilatih melalui proses pendewasaan rohani yang ilahi. Dan kata Yunani untuk kebenaran adalah realita. Dengan menerima realita Kristus menghadirkan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kita. Nah, ini yang waktu aku pertama baca footnote-nya ini sangat amat berbicara ya buat aku gitu. Kebenaran yang Yesus kasih itu membebaskan kita dari belenggu. Belenggu apa sih? Masa lalu, belenggu dosa, belenggu agama. Dan ini sebenarnya semua yang selalu kayaknya musuh tuh selalu akan mengintimidasi kita dengan ini gitu. Cuman ternyata kebenaran ini, kan dulu kan kalau mikir, apalagi kalau zaman dulu kecil gitu kan, menerima kebenaran akan memerdekakan gitu. Ya udah mikirnya kan ya udah plek gitu, diterima aja gitu kan. Kita kan kadang suka mikir tuh simple gitu kan ya. Ya udah nih gitu, terima aja terus akan merdeka gitu, maunya instan. Nah, tapi ternyata kebenaran itu harus diterima dan dilatih. Nggak bisa cuman kita berharap sesuatu itu kayak instan jebret abis itu oke, terus begitu besok sudah terjadi gitu ya, bisa aja gitu, cuman selalu harus kita terima dan dilatih. Dan ini yang mengapa kita perlu banget untuk jalan itu benar-benar di dalam kebenarannya Tuhan, bukan dengan fakta yang ada gitu. Makanya dibilang kata Yunaninya untuk kebenaran adalah realita, tapi realitanya apa? Realitanya Kristus. Kita juga punya realita nih di kehidupan di bumi ini. Tapi ada realita Kristus yang satu-satunya yang menghadirkan kemerdekaan itu realita Kristus ke dalam hidup kita. Nah, mungkin next-nya caranya. Nah, kita tahu di Yohanes 14
yang ayat 6, dibilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini aku nggak akan bacain semua. Cuman kalau dilihat dari 1-7, jadi di sini tuh Yesus lagi mempersiapkan murid-muridnya sebelum dia pergi balik gitu kan ke surga. Dibilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini yang menarik di ayat ini. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Di ayat 6 dibilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, kenapa aku bilang itu menarik di ayat 4, dibilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu artinya, kita semua tuh udah dijanjikan roh yang kita tuh sebenarnya tahu gitu. Tahu tuh Tuhan, kita kenal Bapa kita gitu. Makanya Tuhan bilangnya gitu, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Dan makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dari sini kita tahu gitu, ketika kita menerima Yesus, kita dijanjikan Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Yesus, kita dikaruniai Roh Kudus dan kita mengenal Bapa gitu. Nah, di ayat 16-nya dilanjutin, sosoknya Roh Kudus itu siapa gitu. Dibilang gini, ini yang versi AMPC, and I will ask the Father, and He will give you another helper. Nah, aku akan minta pada Bapa dan Bapa akan memberimu seorang penolong, di dalam kurung, penghibur, advocate, orang yang selalu mendorong ya, kalau advocate itu ya, mengencourage gitu, intercessor, counselor, strengthener, standby. Jadi Roh Kudus itu dibilangnya kan penghibur, yang mendorong, yang mendoakan, counselor, yang menguatkan, yang selalu ada untuk ada bersama kita. Nah, next-nya di ayat 17 dibilang apa? The Spirit of Truth, yaitu adalah roh kebenaran yang dunia tidak bisa terima karena tidak melihat dia atau mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia karena Roh Kudus itu ada di dalammu dan akan selalu di dalammu gitu. Nah, ini yang buat aku menarik, karena roh kebenaran yang dijanjikan sama Tuhan itu adalah Roh Kudus yang selalu menghibur, selalu menolong, selalu menjadi pendoa, selalu menjadi counselor yang menguatkan, yang selalu ada gitu. Dan ini yang menurut aku terkadang kita susah, terkadang kita tuh selalu sering banget distracted sama fakta-fakta yang ada di luar kita, sama opini-opini yang ada di luar kita, tanpa tune in gitu, tanpa cari lagi gitu ke dalam, tanpa tanya Roh Kudus, ini sebenarnya apa sih, kebenarannya tuh apa gitu. Karena semua fakta yang ada di depan kita itu yang membentuk realita hidup kita. Tapi selalu ada realita yang sesungguhnya, yaitu Yesus dari dalam hidup kita. Nah, ini ada di Yohanes 16 ayat 13-16. Tetapi ketika Roh yang memberi kebenaran itu datang, Dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran di dalam diri kalian. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengar dari Bapa dan akan diungkapkan secara profetik kepada kalian yang akan datang. Dia akan mempermuliakan aku di bumi karena dia akan menerima dariku apa yang menjadi milikku dan mengungkapkannya pada kalian. Semua yang menjadi milik Bapa adalah kepunyaanku. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa penghibur ilahi akan menerima apa yang menjadi milikku dan mengungkapkannya pada kalian. Dan tidak lama lagi kalian tak akan melihatku lagi, tapi setelah beberapa waktu kemudian kalian akan melihatku lagi dengan cara yang baru.
Nah ini sama, ini Yesus lagi berbicara tentang roh kebenaran. Berkali-kali dibilang kalau roh kebenaran itu cuma akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran. Adanya di mana kebenarannya? Di dalam diri kita. Karena apa? Kita sudah menerima Yesus di dalam diri kita. Dan karena Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus nggak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengar dari Bapa. Dibilang lagi, Roh Kudus cuma akan mengungkapkan apa yang dia terima dari Bapa. Dan di ayat 15 apa? Dibilangnya, semua yang menjadi milik Bapa adalah kepunyaanku. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa penghibur ilahi akan menerima apa yang menjadi milikku dan mengungkapkannya pada kalian. Semua artinya berarti nggak cuma satu. Berarti kebenaran itu pribadinya Yesus, dan kebenarannya, realitanya Kristus tuh nggak cuma satu. Realitanya Kristus tuh berlapis-lapis gitu, banyak banget, dan aku yakin gitu di setiap kehidupan kita itu yang Tuhan mau adalah untuk kita tuh pertama sadar, dan kedua menghadirkan realita Kristus itu ke dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan. Dan kedua, ya kita menghadirkan realita itu juga ke luar kita pastinya gitu. Jadi ini sebenarnya kayak ayat-ayat yang kayak, oh iya, kalau baca ini kayak, oh iya, ngerti gitu kan. Nah, terus gimana sih caranya? Galatia 5 ayat 25 dibilang, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini yang buat aku kenapa pentingnya kita untuk jalan bersama sang kebenaran itu sendiri. Mungkin aku mau share juga saksian aku sedikit gitu. Aku nikah udah masuk tahun ke-6 sekarang gitu. Nah, karena aku nikah sama orang asing, jadi waktu datang ke Indonesia ini kerjaan itu kan memang susah gitu kan, nggak gampang untuk WNA itu berada di Indonesia ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu provide gitu dengan kerjaan segala macam. Cuman aku tuh selalu mikir gini, aku mau punya anak kalau udah settle. Semua manusia pasti punya pikiran yang sama. Jadi tunda, terus begitu, ya udahlah mungkin sekitar 2-3 tahun lah. 2-3 tahun lagi lah pasti settle gitu kan. Terus begitu bukannya settle, pandemi gitu. Wow, ini bukannya settle kok malah lucu gitu kan. Dan bukannya makin settle makin gak jelas gitu. Apalagi waktu pandemi itu presiden kan bilang nggak boleh ada permit baru untuk orang asing gitu. Terus begitu aku kayak, waduh ini makin parah nih, gawat nih. Dari situ mulai kekhawatiran aku tuh bergejolak lah, bener-bener. Ngajar SOW tetap, bicara tentang si Spirit of Truth itu juga tetap gitu. Tapi ternyata, wow, kenyataannya tuh sulit gitu. Sampai akhirnya nunda terus sampai kayak akhirnya, wow, udah tahun segini gitu kan ya. Udah tahun waktu itu kayak 2022 ya, tahun lalu berarti. Udah tahun segini nih. Gila, gue udah nggak muda lagi gitu kan di pikiran gitu, di otak gitu. Tapi tuh kayak harapannya tuh kayak maunya settle dulu, apalagi aku punya sosok kakak aku itu yang orangnya itu punya planning dalam hidup itu baik sekali gitu loh. Dan planningnya itu selalu dia kayaknya mulus aja gitu, jalan tuh sesuai plannya dia gitu. Terus begitu kayak, wah ini nggak settle, terus begitu akhirnya mulai mikirnya tuh kayak, ya udahlah, daripada gue bingung gitu kan ya udahlah, daripada ketuaan gitu, akhirnya mulai ngomong gitu kan, ya udahlah kita mau punya anak, ya udah mau punya anak, cuman kayak masih takut. Tapi dari situ juga masih takut terus. Dan dan sampai akhirnya dan aku juga punya kumpulan teman-teman cewek kan yang dari sekolah, dari zaman sekolah dulu gitu. Ini yang selalu kan curhatnya pasti tentang anak, tentang kayak, wah gila loh sekolah ini, sekolah itu gitu kan ya, wah harus ngelesin, terus begitu, wah gila, aduh, gue udah pusing deh gitu kan, selalu kayak gitu. Terus yang satu akan bilang, lo coba ini deh, lo coba itu deh gitu kan. Terus makin tuh kan makin kayak ruwet aja gitu, kayak
wah gila nih apa jangan kali ya nggak usah punya anak kali ya sampai mikir kayak gitu. Nah tapi ada sampai di tahun lalu tuh ada satu minggu yang oh enggak. Jadi tahun lalu tuh awalnya eh, ada temen baiknya papa aku tuh kalau ngomong ke aku tuh gini, hidup itu cukup aja, pas-pasan aja, pas butuh pas ada gitu. Terus aku tapi ngeliat hidupnya dalam hati aku, om lu enak ngomong gitu, anaknya om sekolahnya di Amerika, sekolahnya di Australia, ngomong aja terus gitu pas-pasan gitu, cukup aja gitu kan. Dalam hati tuh kayak komplain gitu. Terus tapi dia tuh selalu ngomong gitu, pas butuh pas ada gitu. Hidup tuh cukup aja. Terus akhirnya lama-lama aku dapet pengertian kalau cukup itu bukan berarti bukan berarti bukan berarti kalau dulu aku mikirnya kayak wah Tuhan memberi kecukupan itu kayak ya udah cukup itu pas-pasan. Pas-pasannya itu negatif sih buat aku dulu tuh kayak eh, pas-pasan itu kayak mungkin kalau sebenarnya mungkin di pola pikir aku gini, asalkan ada nasi dan tempe gitu. Udah cukup gitu bagiku gitu. Dulu aku pikirannya kayak gitu, cukup. Terus gitu tapi ada terus aku ngerenungin nih si Om nih gimana sih maksudnya? Tapi memang orangnya tuh simple banget gitu. Orangnya anak-anaknya bisa sekolah di luar semua tapi orangnya simple gitu. Masih nyetir sendiri, mobil juga simple, sederhana aja gitu. Terus aku suka mikir kayak ini gimana sih maksudnya gitu. Terus udah gitu aku ngerenungin itu dan di minggu yang sama ada beberapa kejadian ada series of things gitu yang mungkin nanti aku akan ceritakan gitu one day gitu. Tapi ini series of things yang menurut aku lucu dan nggak masuk akal manusia yang kejadian gitu. Dimulai dari kayak misalnya aku pengen beliin kado untuk untuk keluarga gitu kan. Terus tapi aku dalam hati kayak tar aja deh gitu. Belum 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 inilah belum bijaksana lah kalau aku beliin sekarang gitu. Tapi besok ada orang yang tiba-tiba ngomong ke si orang itu kayak jangan beli itu ya, sampai orang itu ngomong ke aku, ah siapa yang mau beli, dalam hati gue yang mau beli gitu, sebenarnya gue yang mau beli gitu, tapi kamu nggak ngomong gitu. Dan ternyata yang dikasih sama orang random ini adalah bahkan orangnya tuh dari luar kota, itu adalah barang yang aku tadinya pengen beliin tapi aku senyum-senyum, nggak wise lah, it's okay, nggak usah, kayak kalau kalau belum sekarang nggak apa-apa kok, one day aku akan bisa ngasih hadiah itu gitu. Dari hal kayak gitu, terus udah gitu yang kedua, terus udah gitu kayak di di hari besoknya itu tiba-tiba ada orang ngajak makan gitu, dan ngajak makannya tuh makanan Jepang gitu, dan aku suka banget makanan Jepang. Terus makanan Jepangnya tuh diajaknya yang mentah semua tapi yang datangnya satu-satu gitu, yang enak banget lah pokoknya gitu kan. Terus itu udah wah gila ini enak banget sih, amazing gitu, dan aku tahu gitu harganya tuh nggak murah. Terus nah tapi besokannya lagi pas pas di kantor gitu emang kita juga mau meeting sama orang, nggak sengaja makannya Jepang lagi. Nah malamnya ketemu orang lagi di PI juga makannya Jepang lagi, sampai besoknya aku bilang wah gue udah nggak kuat sih ngeliat makanan Jepang, please mau nyari sambel gitu kan. Nah pas akhirnya di situ aku bilang sama si Victor kan, nggak bisa nih gue harus makan makan ayam pakai sambal nih, gue udah nggak kuat lagi makan Jepang gitu. Nah tapi di minggu itu juga kayak Tuhan ingetin aku, ya itulah arti cukup gitu. Ketika kamu pengen mau beliin kado yang mahal banget tapi buat aku mau mencukupkan, aku bisa mencukupkan lewat siapapun. Ketika kamu pengen makan Jepang yang sebenarnya ya mungkin kita bisa aja spend, teman kadang kan suka aduh nggak tega mendingan buat beli barang gitu kan. Ya itu aku mau mencukupkan yang cukupkan, tapi kalau besok kamu nggak mau makan Jepang yang cukupnya ayam ya itu cukupnya gitu. Buat aku iya juga ya, berarti persepsi aku tentang cukup selama ini tuh salah banget. Yang aku pikir cukup itu ya udah nasi ayam nasi ayam nasi ayam gitu, tapi menurut Tuhan ya kalau lagi pengen sushi gitu ya why not gitu. Dan itu tuh sebenarnya hal-hal kecil banget yang kejadian tuh terus menerus gitu dalam satu minggu, sampai Tuhan tuh benar-benar kasih buat aku tuh kebenaran tentang kata cukup. Makanya dibilang di doa Bapa kami itu kan, berikanlah padaku makananku yang hari ini yang secukupnya. Ternyata secukupnya itu ya kayak gitu. Secukupnya Tuhan itu bukan dengan pikiran kita. Makanya pikiran kita itu nggak bisa melampaui pikiran Tuhan gitu.
kita tuh nggak bisa ngedalemin gitu, nggak mentok lah pokoknya di otak kita tuh nggak bisa. Nah itu yang aku alami, yang di otak aku selama 1 minggu kayak nggak mungkin itu tuh kejadian terus menerus yang sampai akhirnya aku bilang gitu. Sekarang gua ngerti katanya si Om artinya hidup cukup tuh apa. Sekarang gua ngerti hidup pas butuh, pas ada tuh apa gitu. Ya udah dari situ tuh kayak ada satu damai. Kalau yang tadi Mama bilang ada satu sukacita gitu kan ya. Dan akhirnya yang amazing mungkin sekitar 1 bulan ya habis itu ya aku lupa deh. Akhirnya sekitar sebulan habis itu aku tahu bahwa aku hamil gitu. Jadi sekarang aku lagi masih hamil baru 4 bulan gitu. Dari situ aku tahu aku hamil dan tapi udah dengan hati tuh plong gitu. Kalau dulu tuh kayak wah takut sini mau gimana segala macem. Nah, dan yang terjadi adalah itu. Sekarang pun fakta tuh masih ada, akan selalu ada. Bukan berarti ketika kita dapetin satu breakthrough terus udah gitu plong, setelahnya selalu plong dan hidup fine-fine aja. Itu yang kita harapkan. Tapi pada kenyataannya adalah ketika aku ngumpul lagi sama teman-temanku yang eh, cewek-cewek ini, ada satu dari mereka bahkan udah ekstrim, udah bilang kayak, gue lagi mikirin pensiun suami gue. Terus aku bilang, woi, kita baru umur 34 tahun gitu, lu udah mikirin pensiun suami lu gitu, gue aja baru mau punya anak gitu kan. Tapi maksudnya itu yang terjadi gitu, ketika kita ngumpul sama teman-teman, segala macam, itu membentuk opini-opini yang kadang kita suka lupa sama kebenarannya Tuhan gitu. Yang satu ngomong kayak, wah udah nggak bisa nih gue di sekolah ini kayaknya mesti pindah sekolah gini-gini segala macem, waduh nggak bisa nih kayak gini 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 gini, resesi nih. Yang satu kayak wah perusahaan gue lagi nge-lay off orang nih, doain gue ya segala macem gini 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 gini. Dan di situ aku ngerasa kayak ketika kita terlalu banyak dengerin orang, itu yang akan membuat kita drain juga. Makanya kenapa kita selalu butuh kebenarannya Tuhan. Dan aku akhirnya aku cuman ngomong gitu setelah kalau udah selesai ngobrol sama teman-temanku itu aku selalu bilang gitu. Untung Tuhan tuh udah ngasih tahu duluan soal cukup itu sebelum ini gitu. Kalau enggak, aku akan stres sih ngedengerin. Maksudnya tetap aja terkadang tuh malam juga terkadang kalau aku yakin itu setiap perempuan mengalami kalau di malam hari itu di malam di mana badan udah capek tapi otak tidak mau give up gitu ya. Otak tidak mau menyerah gitu. Tiba-tiba tuh malam bisa kepikiran, wah jadi sebenarnya sekolah anak itu berapa ya? Terus udah gitu mulai iseng lihat handphone gitu. Uang pangkal sekolah Jakarta Selatan gitu kan ya. Wah tapi di situ aku cepet-cepet tutup. Karena aku selalu diingetin, enggak, cukup. Pokoknya cukup. Pokoknya cukup. Dan aku bersyukur gitu karena satu revelation of cukup itu cukup untuk aku berpegang sama kebenaran itu walaupun belum kejadian gitu. Tapi ada satu damai sejahtera yang enggak, pasti cukup, pasti cukup, pasti cukup gitu. Dan 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 ya itu masih terjadi karena again gitu apa yang kita baca di berita di sosial media itu akan selalu nakut-nakutin kita. Dan itu memang kenyataan gitu. Itu yang kejadian gitu. Resesi iya, terus semuanya naik iya, itu memang kejadian gitu. Tapi satu kebenaran itu benar-benar ngasih satu kemerdekaan yang ngasih aku. Padahal aku mikir kayak aku takut tuh udah bertahun-tahun sebetulnya. Dan aku takut pun di masa-masa yang kayaknya lebih aman gitu dulu. Sekarang justru di masa-masa yang dunia makin parah, cuman aku mikir kayak pasti cukup kok, malah bisa tenang gitu. Itu yang buat aku kayak, oh ini artinya Yohanes 8:32, ketika kamu menerima kebenaran itu yang akan ngasih kemerdekaan lebih ke kamu gitu. Nah, aku mau tutup juga dengan satu kejadian kemarin. Jadi di J-Hope itu kan kita bikin One Worship Fellowship setiap Jumat pertama gitu di tiap bulan. Di situ kita 1 jam soaking and worship, 1 jam kita sharing ya. Anak-anak tuh kita sharing satu sama lain. Biasanya yang datang sekitar 20-30 orang gitu. Kita sharing satu sama lain, kita sharing tentang apa yang kita dapetin, apa yang lagi menjadi rema di hidup kita segala macam gitu-gitu. Dan sering banget aku dengerin maksudnya banyak yang memang semua orang pasti punya masalah gitu. Tapi di sesi itu kayak, aduh Tuhan ingetin lagi sih, kayak sebenarnya kekhawatiran gue tuh kemarin kenapa sih, buat apa sih? Terus Tuhan ingetin sih kalau Tuhan udah kasih janjinya, tapi terkadang ini makanya kayak semuanya tuh selalu kalau kesaksian bilang memang makanya butuh untuk kita tuh benar-benar punya quiet moment sama Tuhan untuk diingetin lagi sih, untuk Tuhan ingetin lagi
siapa dia gitu. Dan akhirnya pas saat itu tuh aku dapetin satu ilustrasi tuh gini, tentang minum air. Makanya kan kita di J-Hope ini kita selalu dibilangkan soaking, banyak minum gitu. Terima lagi kebenarannya Tuhan. Kayak soaking tuh apa sih? Ya berendam dalam kasihnya. Minum kasihnya gitu. Seperti ya itu ya, kalau ayatnya seperti rusa rindu itu. Kita harus minum terus gitu. Dan ini yang aku dapetin tuh seperti ini. Semua orang itu punya masalah gitu. Masalah itu kayak racun di hidup kita, menggerogoti kita gitu. Masalah-masalah itu. Kuncinya apa? Kuncinya minum. Terus aku diingetin ini. Kita sakit apapun ke dokter, dikasih resep obat apapun, ujung-ujungnya dokter selalu bilang apa? Banyak minum ya. Kamu harus banyak minum. Kadang nggak dikasih resep dokter nih, ya udah banyak minum aja. Terakhir aku juga ke dokter aku, dia bilang kayak ini dan ini sebenarnya kejadiannya juga karena aku habis tes urin dan urin aku ada kristal tapi nggak dikasih obat, terus dokter cuma bilang banyak minum ya, banyak minum ya, banyak minum. Dan di setiap penyakit kita selalu dibilang banyak minum. Kenapa? Karena tubuh kita tuh secara natural tuh bisa membuang toksin. Badan kita itu sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa ngebuang racun-racun di dalam tubuh kita. Itu yang aku diingetin Tuhan. Kalau kita minum air, makanya 70% badan kita itu kan terdiri dari air gitu. Kalau kita banyak minum air, itu akan membuang toksin gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak harus nyabut-nyabutin toksin gitu. Kita nggak harus kayak cariin ini toksinnya apa aja ya di dalam tubuh kita tuh, terus cabutin satu-satu. Dan itu yang sebenarnya sering kita lakukan. Masalahnya apa ya? Kita coba untuk fix satu-satu. Oh, masalah gue di sini nih, gimana how to fix this? Masalah gue di sini how to fix that gitu. Tapi kita lupa minum. Padahal yang membuat kita sehat lagi adalah ketika kita banyak minum air. Nah, itu yang Tuhan ingetin. Jangan fokus untuk gimana untuk ngebenerin semua yang ada di dalam realita aku gitu. Wah, pusing nih, gue pusing. Gimana supaya nggak gue pusing? Terkadang kita mikirnya gini, oh mungkin harus naikin income, terus oh mungkin harus saving gitu. Mungkin awalnya tuh kita pusingnya tuh di situ dulu gitu, tapi Tuhan ingetin ketika kamu banyak minum itu akan dapat hikmat sendiri dan itu akan ngeluarin toksin dalam pikiran aku gitu, ngeluarin semua racun-racun ketakutan, racun kekhawatiran, racun-racun itu semua akan hilang dengan sendirinya ketika kita banyak minum. Ya itu yang aku baru itu ya artinya ya. Dan ya itu, secara spiritual kita punya kemampuan itu. Kita punya kemampuan ketika kita minum dari kebenarannya Tuhan. Kita punya kemampuan sendiri secara natural tanpa harus ngoyo gitu. Punya kemampuan untuk membuang racun-racun di pikiran kita. Sama badan kita juga gitu. Ketika badan kita banyak racun, ketika kita banyak minum air, badan kita punya kemampuan sendiri untuk ngeluarin racun-racun. Jadi itu yang aku pengen encourage buat kita semua gitu. Kita jalan sama kebenaran. Kita hidup oleh roh. Jangan hidup oleh roh doang. Jangan ngeroh doang. Mungkin bercandaannya kalau sama anak-anak. Tapi dipimpin oleh roh. Dan jangan kita tuh dipimpin oleh fakta, Google, atau opini-opini dari temen. Gitu. Jangan sampai itu tuh yang lead the way we live gitu. Oh, si ini begini, ya udah deh. Aku coba ikutin. Ya mungkin itu bisa menjadi tool gitu. Tapi harus tanya Tuhan dulu sih, harus benar-benar cari dulu ini kebenarannya apa. Dan itu cuman bisa didapatkan itu ketika kita punya quiet time sendiri sama Tuhan sih. Dan ya itu aja yang aku mau sampaikan. Terima kasih.